Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.6 yang resmi dirilis sama Apple. Kira-kira ada fitur baru apa saja sih di iOS 18.6 atau cuman perbaikan? Buat kalian semua, saran gue wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, akhirnya Apple merilis iOS 18.6 lanjutan dari iOS 18.5. Cukup lama sekali Apple tidak merilis di iOS 18 dan mungkin emang udah fokusnya ke iOS 26 kali ya. Tapi ternyata tetap ada updatean untuk iOS 18 yaitu iOS 18.6. Dan di sini udah gue update, ini gue menggunakan iPhone 16 Pro, udah gue update ke iOS 18.6. Jadi kalau kita pergi ke setting, general dan software update, di sini sudah iOS 18.6 alias iOS terbaru. For your information aja, kalau teman-teman yang sebelumnya mengikuti beta version ataupun sudah update ke RC version atau belum update ke RC version, intinya kalian mengikuti beta version lah ya. Ketika kalian mau iOS 18.6, pastikan kalian sudah update ke RC version. Setelah update ke RC version, jangan lupa ini di turn off. Kalau misalkan ada updatean lagi pada saat RC version, tinggal dipindahin aja beta update ini ke iOS 18 developer betanya, habis itu di refresh aja maka akan ada muncul updatean. Tapi itu biasanya cuma ganti build number aja gitu. Cuman intinya kalian wajib update ke RC version, habis itu baru deh di turn off untuk beta update ini. Kayak gitu. Dan itu untuk terkhusus pengguna beta version ataupun RC version sebelumnya. Kalau misalkan kalian tidak mengikuti beta version ataupun RC version, ya kalian nggak perlu ikutin langkah-langkah yang tadi gue jelasin. Oke? Seperti itu ya. Pertama-tama, fitur yang ditambahkan di iOS 18.6 ini sebagai informasi aja. Meskipun kita nggak kebagian karena regionnya itu berbeda. Jadi intinya Apple menambahkan dan meningkatkan juga terkait menginstal aplikasi dari marketplace ataupun website. Nah, fitur tersebut di iOS 18.6 sangat bisa berjalan, tapi sayangnya gue nggak bisa mendemonstrasikan karena itu khusus untuk regional Uni Eropa aja. Kalau contohnya seperti pada gambar di sini. Di situ contohnya menginstal aplikasi menggunakan marketplace ataupun website langsung ke iPhone kalian gitu ya, tanpa melalui App Store seperti itu. Dan itu berlaku di Uni Eropa aja. Selanjutnya sebenarnya pada saat gue telah lebih jauh, sepertinya memang benar seperti ucapan gue di awal, kalau Apple fokus ke iOS 26 karena fitur barunya nggak ada lagi. Lebih ke peningkatan dan perbaikan saja. Untuk peningkatan pertama mungkin yang gue rasakan adalah terkait image playground ya, dan ini berhubungan sama Apple Intelligence di iPhone kalian. Jadi pastikan iPhone kalian mendukung fitur Apple Intelligence gitu. Jadi gue ngerasa ini jauh lebih baik daripada iOS 18.5 seperti itu. Lalu ada juga perbaikan Safari juga nih ya. Safari juga ada perbaikan dimana gue ngerasa juga jauh lebih baik dibanding iOS 18.5 sebelumnya gitu. Dan terkhususnya ini di iPhone 16 Pro. Untuk iOS 18.6, Safari juga jauh lebih baik untuk browsing dan lain sebagainya. Ini better lah daripada iOS 18.5 meskipun tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi intinya adanya perbaikan di aplikasi Safari seperti itu. Lalu perbaikan pada lock screen juga nih. Lock screen juga adanya perbaikan. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya terutama terkait notification center di bagian lock screen, teman-teman ada yang mengalami masalah atau kendala. Ini jauh lebih baik ya notification center khususnya di iOS 18.6 di iPhone 16 Pro gue ini better lah dibanding version sebelumnya gitu, yang kadang tertumpuk atau ngebug gitu ya notification centernya. Tapi untuk lock screen gue udah ngerasa jauh lebih baik, dan itu cuman perbaikan aja. Cuman rasanya memang tidak akan terlalu signifikan banget atau tidak terlalu terasa sekali lah digunakan pada saat kita menggunakan iOS 18.6. Selanjutnya perbaikan WiFi atau toggle WiFi di control center ini di iOS 18.6 juga jauh lebih baik karena sudah tidak ngebug, tidak gimana-gimana. Gue juga nggak ada kendala juga terkait control center di sini, dan ya gue ngerasa ini udah aman aja untuk toggle wifi di control center pada iOS 18.6 ini gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang mengalami sebelumnya di iOS 18.5, semoga jawabannya atau perbaikannya di iOS 18.6 ini sih, harusnya seperti itu ya. Lalu adanya splash screen di aplikasi jurnal yang dimana menunjukkan kalau misalkan aplikasi jurnal ada tambahan fitur barunya. Meskipun gue yakin teman-teman jarang ada yang menggunakan fitur jurnal atau aplikasi jurnal di sini gitu. Nah, harusnya splash screen itu muncul pada saat kita buka aplikasi, nanti dia akan seperti adanya informasi terkait fitur-fitur yang baru di dalam jurnal atau di dalam aplikasi jurnal ini. Cuman ini nggak muncul karena sebenarnya udah gue buka aplikasinya, jadi lupa gue screenshot aja. Tapi intinya ada splash screen di aplikasi jurnal. Splash screen itu ya intinya menunjukkan fitur-fitur baru yang hadir di aplikasi jurnal seperti itu.
Oke, selanjutnya adanya juga splash screen di aplikasi Reminder ya di sini. Kalau kita buka, nah akan ada muncul seperti ini disebutnya splash screen ya. Aplikasi jurnal juga tadi harusnya muncul seperti ini, tapi gue lupa screenshot. Dan ini langsung muncul seperti ini, Reminder in Calendar, Substack in Smart List, Recent Delete List, Add lots more dan sebagainya. Intinya memberitahukan atau menginformasikan fitur-fitur yang baru di dalam aplikasi Reminder gitu, meskipun tidak terlalu jauh beda. Sama aja sih sebenarnya gitu ya, tapi ya intinya gue sebagai pembahasan video ini gue pengen informasin aja ke teman-teman semua seperti itu ya. Selanjutnya adanya juga security update, dan itu pastinya berhubungan sama penggunaan kita saat kita browsing di iPhone kita dan lain sebagainya. Meskipun tidak terlalu signifikan sekali untuk security update di iOS 18.6, karena gue ngerasa ya udah iOS masih aman kok sampai saat ini gitu ya, asalkan kitanya tuh sebagai parameter nggak asal klik gitu ya. Tapi intinya security update ada updatean seperti itu. So let's talk about performance. Jujur gue nggak terlalu merasa beda jauh, tapi tetap performance-nya jauh lebih baik, tidak lebih cepat panas seperti sebelumnya, dan ini aman-aman aja, nggak cepat panas saat gue gunakan gitu ya. Even gue mau sosial media, main game, itu gue ngerasa masih normal-normal aja. Jadi untuk performance iOS 18.6 masih oke banget, dan gue berharap sih di iPhone teman-teman juga aman-aman aja untuk performance ya. Tapi ngomong-ngomong soal performance, rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak benchmark sekalian ya. Gue akan coba benchmark di sini untuk iPhone 16 Pro menggunakan aplikasi Geekbench 6, dan lu bisa lihat sendiri iOS 18.6 iPhone 16 Pro, CPU-nya atau chipsetnya di A18 Pro 4,04 GHz, memorinya 7,48 GB ya. Langsung aja kita CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang benchmark, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, untuk benchmark skornya ini untuk single score di 3453 dan multicore-nya di 8533. Dan ini iOS 18.6, lo bisa lihat sendiri iPhone 16 Pro. Tapi menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting pada saat gue menggunakan main game, terutama FC Mobile, karena gue lagi gila-gilanya nih main game FC Mobile, sosial media of course gitu ya, ataupun pekerjaan gue di Lightroom dan sebagainya. Intinya harusnya lancar-lancar aja, dan harapan gue di iPhone teman-teman juga lancar-lancar aja untuk performance di iOS 18.6. Cuman ya gue nggak tahu sih 3 hari atau 1 minggu kemudian iOS 18.6 ini aman apa enggak. Tapi ya let's see aja nanti ya, seperti itu. Dan untuk baterai juga sama sebenarnya, gue nggak terlalu ngerasa boros, meskipun gue tadi baru charger dan langsung gue cabut di 50%-an karena gue sedang buru-buru untuk take video ini gitu ya. Cuman ya gue belum ngerasa ini boros baterai. Dari beberapa jam terakhir gue menggunakan iOS 18.6 ini, untuk baterainya overall masih all good lah. Gue ngerasainnya sih aman-aman aja gitu. Dan kalau kita cek ke daily baterai di sini, kita pergi ke setting, lalu kita pilih baterai, dan lu bisa lihat sendiri deh untuk aktivitas baterai gue di sini tuh last chargernya 18 menit yang lalu 52%, dan untuk daily aktivitasnya lu bisa lihat sendiri tuh ya. Gue menggunakan dan nggak terlalu boros menurut gue. Ini tuh memang gue chargernya sebentar, tapi sebelumnya gue charger cukup lama dan gue ngerasa aman-aman aja. Screen aktif di 7 jam 38 menit. Lu bisa lihat gue main FC Mobile juga, sosial media juga aman-aman aja. Overall untuk baterai gue belum ada keluhan karena merasa masih aman, dan untuk baterai health masih di 93%, cycle count-nya di 406. Dan ini iPhone sudah digunakan sejak September 2024 lalu gitu. Tapi ya lagi-lagi gue berharap baterai di iPhone teman-teman juga harusnya aman-aman aja ya. Mau di iPhone 11, iPhone 12, 13, 14, even 15 atau bahkan 16 sekalipun, harapan gue sih baik-baik aja untuk baterainya, seperti itu. Dan ya itu doang isi dari iOS 18.6, gak terlalu banyak dan memang gak terlalu ada fitur baru. Sepertinya memang Apple sudah fokus ke iOS 26 yang bentar lagi akan dirilis resmi pada bulan September nanti, seperti itu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.